Jemaat Tuhan yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di minggu ini, Minggu Estomihi, diangkat dari 2 Korintus pasal 4, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, Rasul Paulus dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang kafir, supaya semakin banyak yang percaya kepada Yesus Juru Selamat. Dan di dalam pengalaman Rasul Paulus, banyak tantangan dan cobaan yang dia hadapi, khususnya di jemaat Korintus ini. Tetapi dia tetap setia sebagai hamba Tuhan, melakukan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Karena dia yakin dan percaya Tuhan yang melindungi dia. Dia yakin Allah adalah perlindungan baginya. Sebagaimana nama minggu kita saat ini adalah Minggu Estomihi. Tuhan adalah perlindunganku. Inilah harapan Rasul Paulus, sehingga dia tidak tawar hati di dalam memberitakan Injil, biarpun banyak tantangan dan cobaan yang dia hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dari pengalaman Rasul Paulus ini menandaskan kepada kita orang-orang percaya bahwa untuk menjaga kemurnian dalam mengemban tugas pelayanan tidaklah semudah membalikkan tangan, tetapi harus terus sungguh-sungguh bergantung total kepada Allah, karena Dialah penolong kita yang sesungguhnya. Semakin tinggi tempat kita berdiri, semakin kencang angin bertiup. Kenyataan inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus di jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah sebuah jemaat yang besar dan mempunyai banyak potensi. Namun di tempat inilah Rasul Paulus menghadapi musuh-musuh beratnya, musuh-musuh besarnya.
Mereka adalah rasul-rasul palsu yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Mereka berusaha menghancurkan kewibawaan Rasul Paulus, di mana mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus itu bukanlah Rasul Allah. Rasul Paulus dituduh licik dan memanfaatkan firman Allah. Tetapi Rasul Paulus tidak tawar hati, biarpun banyak tantangan dan cobaan yang dia hadapi. Rasul Paulus menulis suratnya ini kepada 3 golongan orang di Korintus. Yaitu yang pertama, ia menulis kepada mayoritas jemaat di Korintus yang masih tetap setia mengakui bahwa Rasul Paulus itu adalah bapa rohani mereka. Dan yang kedua, ia menulis suratnya ini untuk menentang rasul-rasul palsu yang terus selalu meruntuhkan wibawa kerasulan Rasul Paulus dan yang memutarbalikkan fakta. Dan yang ketiga, ia juga menulis suratnya ini untuk menegur jemaat yang dipengaruhi rasul-rasul palsu. Paulus meneguhkan kembali nama baiknya sebagai rasul yang diutus Allah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, rasul-rasul palsu menuduh Paulus berlaku licik dan memalsukan firman Allah. Tuduhan seperti ini sangat menyakitkan bagi seseorang yang telah bekerja keras melakukan pekabaran Injil. Namun Paulus menegaskan bahwa semua itu tidak membuatnya tawar hati. Paulus benar-benar menunjukkan wibawanya sebagai rasul yang telah diutus Allah untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Rasul Paulus menyadari bahwa pelayanan yang dia lakukan merupakan anugerah Allah. Jika kita menghadapi apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini, mungkin kita telah undur dari pelayanan kita. Tetapi tidak bagi Rasul Paulus. Paulus yakin Allah akan membela dia dan memberi kekuatan sehingga dia tidak tawar hati. Jemaat Tuhan yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, Rasul Paulus tetap berlaku benar dan memberitahukan kebenaran firman Allah. Paulus mempersiapkan orang untuk menilai dan menimbang apakah benar yang dia ucapkan. Di sini Rasul Paulus sama sekali tidak bermaksud menonjolkan diri, tetapi justru menonjolkan berita kebenaran ilahi. Bukan pribadi Paulus yang mau diceritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia ini. Apakah Paulus selalu berhasil dalam pemberitaan Injil? Ternyata tidak. Ada yang tidak mau percaya kepada Injil. Hati mereka tertutup. Bahkan mencela setiap pemberitaan Injil. Sehingga jika Rasul Paulus mengatakan di sini, jika berita Injil itu tertutup bagi orang yang tidak percaya, mereka akan binasa. Inilah yang dikumandangkan oleh Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil. Dan dia mengatakan, iblislah yang membutakan mata mereka sehingga tidak dapat melihat terang Allah.
sehingga mereka mengikuti iblis yang telah mengikat mereka. Kegelapan tidak bisa memancarkan terang. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Tapi Allah sendiri yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Sehingga kita dapat menikmati hadirat dan terang Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, jika Rasul Paulus kita lihat di sini bahwa memberitakan Injil itu bukanlah hal yang gampang. Tetapi kita harus memohon kekuatan dari Tuhan. Kita harus bergantung total kepada Dia. Karena Dialah yang sesungguhnya yang dapat memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita. Bahkan menopang kita di dalam kelemahan kita. Sehingga di dalam pelayanan memberitakan Injil, kita dimampukan dan dikuatkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, jika tema kita minggu ini adalah hamba Tuhan yang setia, dan inilah yang ditunjukkan Rasul Paulus sebagai hamba yang setia kepada Tuhan. Dia memastikan bahwa hamba yang setia kepada Tuhan akan mendapat upah, mahkota, bukan hanya di dunia ini, tetapi di dalam kehidupan yang kekal. Inilah yang sungguh luar biasa yang ditandaskan oleh Rasul Paulus kepada hamba-hamba yang setia. Bapak Ibu saudara-saudari, kita adalah hamba Tuhan. Pada saat kita telah dipanggil menjadi pengikut Kristus, kita ditugaskan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Dan sebagaimana Rasul Paulus yang setia untuk memberitakan Injil, demikian juga kita saat ini harus mampu memberitakan Injil karena Tuhan selalu menopang dan setia memberikan pertolongan dan kekuatan bagi kita. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan hingga pada masa kita kini, banyak hamba yang setia dan di dalam hidupnya merasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupannya. Jika di dalam epistel kita lihat bagaimana Elisa, dia tetap setia mengikut Elia sebagai gurunya dan kerinduannya supaya Tuhan memberikan rohnya sebagaimana Allah memberikan kepada Elia, sehingga dia merindukan 2 kali roh dari Elia diberikan oleh Tuhan. Kita lihat kesetiaan Elisa mengikut gurunya sendiri, nyata di dalam hidupnya Tuhan memberikan apa yang dia inginkan. Sebagaimana Elia mengatakan, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau melihat aku terangkat dari hadapanmu, engkau akan menerima, akan terjadi apa yang kau minta. Dan itu nyata di dalam kehidupan Elisa. Pada saat dia melihat Elia naik ke sorga dan jubahnya diberikan kepadanya, sehingga apa yang dilakukan oleh Elia selama hidupnya dia lakukan juga di tengah kehidupan Elisa. Banyak mujizat-mujizat yang telah dia perbuat, bahkan 2 kali lipat dari mujizat-mujizat yang telah diperbuat Elia selama hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, bukan hanya itu saja yang kita lihat di dalam perjanjian lama. Kita masih ingat di mana hanya 2 orang saja dari
pengintai yang diutus oleh Musa ke tanah Kanaan, yaitu Kaleb dan Yosua yang benar-benar mengimani dan setia kepada Tuhan, sehingga dia mendapat upah, di mana tanah Hebron menjadi milik pusakanya sampai turunannya turun-temurun. Itu hal yang luar biasa, karena kesaksian Kaleb, dia mengatakan, pada saat Musa mengutus kami mengintai, melihat kota Kanaan, saya masih berumur 40 tahun katanya. Dan kini saya telah 45 tahun mengecap, merasakan indahnya tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga pada saat hari ini saya berumur 85 tahun. Sebagaimana kekuatan saya waktu diutus oleh Musa, demikian jugalah kekuatan yang saya miliki sampai saat ini. Dan saya masih mampu berperang untuk menundukkan musuh, katanya. Dan pada saat itulah Yosua mewariskan tanah Hebron menjadi milik pusaka dari Kaleb. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jika dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai pada masa kita kini, masih banyak hamba-hamba Tuhan yang setia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dia bersaksi bahwa dia telah dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan itu adalah merupakan anugerah dari Allah, sehingga dia mampu bersaksi di dalam perjalanan hidupnya. Ada seorang tukang bangunan yang bernama Madelano. Memang dia berasal dari Meksiko. Dia tukang bangunan dan dia bekerja hari Senin sampai hari Kamis. Dari hari Jumat sampai hari Minggu, dia tetap pergi ke gunung untuk memberitakan Injil. Dia yakin dan percaya bahwa dia dipakai Tuhan untuk memberitakan kebesaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pada masa umur 70 tahun, dia masih kuat untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari. Seperti pekerja bangunan, dan juga dia tetap memberitakan Injil. Memang selama hidupnya banyak pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Kadang dia di alam terbuka, dia dihina, dia diusir dari salah satu kota, bahkan banyak yang menghina dia. Tetapi dia bersaksi bahwa Tuhan pertolongannya, perlindungannya, dia tetap setia melindungi hidupnya. Dan bahkan segala apa yang dia rancang dan rencanakan, Tuhan mengabulkan. Dan dia bersaksi sampai saat ini berkat Tuhan sungguh luar biasa saya rasakan di dalam hidup ini. Inilah kesaksian Madelano ini, karena dia merasakan bahwa Tuhan itu setia memelihara, menguatkan, melindungi hamba yang setia kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita adalah hamba Tuhan. Dan kita dipanggil menjadi hamba yang setia. Dan jika kita tetap setia, kita akan mendapat mahkota yang daripada Tuhan. Jika dikatakan setialah sampai akhir, maka mahkota kehidupan akan dianugerahkan. Dan inilah jaminan bagi setiap hamba yang setia kepada orang yang mau memberitakan Injil di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sebagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil di tengah-tengah jemaat Korintus, dan ada hal-hal yang
penting kita renungkan di dalam kehidupan kita. Jika kita telah dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba-Nya untuk memberitakan Injil. Yang pertama, seorang pemberita Injil harus memberitakan Yesus Kristus, bukan memberitakan dirinya sendiri. Seorang pemberita Injil menempatkan dirinya sebagai hamba bagi orang-orang yang dilayaninya. Seorang pemberita Injil harus bersandar penuh kepada Allah karena Dialah gunung pertolongan kita. Dan Dialah yang selalu memberikan kekuatan. Biarpun kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, ancaman, bahkan penolakan, namun Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita dipanggil, jangan undur dari tanggung jawabmu. Setialah sampai akhir, maka mahkota kehidupan akan dianugerahkan bagi kita yang setia kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami di minggu ini, di hari yang kudus ini, firman-Mu telah kami dengar. Tuhan, kuatkan kami sebagai hamba-Mu untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini dan juga di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan telah memilih kami menjadi hamba-Mu. Untuk itu kuatkan kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk memberitakan Injil di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka menjadi saluran berkat-Mu. Jika di hari-hari ini banyak jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu, berikan mereka kesembuhan. Bagi saudara kami yang di rumah sakit maupun pemulihan di rumah, mari Tuhan berikan kesembuhan. Supaya di hari-hari yang akan datang, mereka dapat bersaksi akan kemurahan Tuhan dan tetap setia memuji memuliakan nama-Mu. Dan hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.